Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menyentil kinerja Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana soal tata ruang pariwisata di tanah air. Evita menilai banyak pembangunan tempat wisata yang pengerjaannya tak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW, serta rencana tata ruang destinasi nasional RTDN. Salah satunya terkait dengan proyek pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Bali yang saat ini sudah dihentikan oleh pemerintah Provinsi Bali. Dan ekonomi kreatif di sektor pariwisata. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Pariwisata pada Senin 17 November 2025, Komisi 7 DPR RI mencecar Menteri Pariwisata dengan berbagai permasalahan terkait pembangunan dan tata kelola pariwisata yang dinilai tak sesuai. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyinggung sejumlah kasus mulai dari tambang nikel di Raja Ampat hingga pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali yang kini dihentikan oleh pemerintah Provinsi Bali. Evita menilai banyak pembangunan tempat wisata yang pengerjaannya tak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW serta rencana tata ruang destinasi nasional RTDN. Khusus mengenai proyek pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali, Evita mengungkapkan permasalahan itu ditemukan saat Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bali. Evita mengungkapkan polemik pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking diakibatkan tidak adanya komunikasi antara investor dengan pemerintah daerah, sementara investor hanya mengandalkan izin dari sistem OSS atau Online Single Submission. Oleh karena itu, Evita menilai ada permasalahan sistem yang harus dibenahi bersama. Evita juga meminta Menpar dapat mengambil peran sebagai pemimpin dalam mencari solusi atas persoalan tata ruang pariwisata, meski itu bukan tanggung jawabnya langsung. Tata ruang destinasi kita kacau. Tata ruang destinasi kita kacau. Banyak bangunan-bangunan, destinasi-destinasi yang dibangun itu tidak sesuai dengan RT/RW, RTDR. Contohnya, terjadinya tambang nikel di Raja Ampat. Tadi diangkat oleh teman kita, lift di Pantai Kelingking. Ini ada masalah di sini nih. Rupanya ketika kita Komisi 7 ke Bali bertemu dengan Pak Wayan Koster, beliau itu mengatakan masalahnya itu adalah di sistem OSS yang harus kita perbaiki. Nah, perbaikan-perbaikan ini saya ingin Ibu Menteri di depan. Memang tidak tanggung jawabnya Bu Menteri. Kesalahan itu tidak ada hubungan dengan Bu Menteri. Tapi karena ini berkaitan dengan pariwisata, Bu Menteri ini menjadi leadernya. Pak Wayan Koster mengatakan OSS itu tidak dilakukan komunikasi dengan pemerintah daerah. Apakah itu bupati, apakah itu gubernur. Jadi pembangunan lift kaca yang di Pantai Kelingking itu kan di stop sekarang sama Pak Gubernur, Bu. Investornya ngomongnya gampang aja. Saya udah dapat izin. Izinnya lewat OSS. Berarti kan ada sistem yang harus kita perbaiki, Bu. Ya kan? Tambang, ada kita ke Kaltara ya. Di daerah pariwisata ada industri. Ini memang sekarang di Labuan Bajo, di Pulau Komodo, kita juga tahu masalah itu tata ruang itu diberi izin. Nah, ini kalau kita nggak benahi sekarang, ini pembangunan pariwisata kita ke depan akan lebih amburadul lagi dan akan lebih kacau. Jadi harus ada leadership dari pariwisata, leadingnya untuk duduk dengan KL-KL terkait untuk pemindahan sistem-sistem ini, Bu. Diketahui lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida dibangun sejak peletakan batu pertama pada 7 Juli 2023 lalu dengan nilai investasi sebesar 200 miliar rupiah. Proyek ini merupakan kerjasama antara investor Tiongkok, PT BPN sebagai pemangku kuasa dan Banjar Adat Karangdawe, Desa Bunga Mekar. Namun seiring berjalannya waktu, proyek ini menimbulkan kontroversi karena sejumlah wisatawan dan pecinta lingkungan khawatir akan dampak visual dan ekologis terhadap tebing dan pemandangan pantai yang selama ini menjadi daya tarik utama Pantai Kelingking Beach. Akibat adanya kontroversi ini, Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara proyek tersebut. Juli Suharto dan Ketut Sumadiasu melaporkan.